aja gitu ya. Jadi harus di ini dulu apa diklasifikasikan ya, di ini dulu. Nah, ini yang saya hapus dulu di sini. Jadi jenis-jenis beban yang bekerja ya. Jadi jenis-jenis beban yang bekerja pada jembatan jembatan itu ada beban mati, beban mati. Jadi beban mati itu disimbolkan dengan dead load, DL. Nanti harus sudah biasa ya, kalau ada DL berarti dead load itu beban mati, dead load. Nah, dead load itu kalau di jembatan itu adalah beban dari berat sendiri struktur, Nah, itu ya, jadi berat dari berat sendiri struktur. Ini beban lagi berupa berat sendiri struktur. Nah, berat sendiri struktur. Jadi kalau misalnya mau mendesain balok ya, balok atau girder jembatan, itu berarti berat beban matinya apa? Berat sendiri struktur tuh berarti kan berat sendiri girder atau berat sendiri balok. Nah, di atas balok ada apa? Ada plat. Nah, berarti berat sendiri beban mati yang bekerja pada balok terdiri dari apa? Berat sendiri balok dan berat plat. Nah, itu adalah berat sendiri ya. Itu definisi dari berat sendiri. Jadi berat sendiri struktur itu masuk beban mati. Karena kalau beda dengan beban mati pada gedung. Kalau beban mati pada gedung, semua beban yang secara terus-menerus bebani struktur. Nah, itu jadi termasuk berat sendiri, keramik, dan seterusnya itu adalah beban mati pada gedung. Tapi kalau pada jembatan dibedakan, ada beban mati, berat sendiri, ada beban mati tambahan. Yang kedua adalah beban mati tambahan. Beban mati tambahan atau biasanya disebut dengan SDL, superimposed dead load. Superimposed dead load. Nah, itu artinya apa? Beban yang secara terus-menerus membebani struktur, selain beban mati, selain berat sendiri struktur. Nah, berat sendiri struktur. Nah, itu jenis bebannya itu seperti itu. Terus kemudian ada light load. Yang ketiga light load, beban hidup. Mau singkatannya LL itu berarti light load ya, jadi itu beban hidup. Nah, untuk jembatan itu beban hidupnya berupa apa? Ini berupa kendaraan yang lalu lintas. Nah, ini bacanya dari mana? Di peraturan pembebanan jembatan. Nah, itu beban hidup. Terus kemudian yang keempat ada beban angin. Beban angin biasanya simbolnya W. Nah, beban angin. Jadi beban angin juga bacanya ada di peraturan pembebanan. Jadi berapa tekanan angin yang bisa diberikan untuk jadi biasanya beban angin tuh mengenai siapa dulu? Mengenai truk atau mengenai kendaraan dulu, baru disalurkan ke plat, dari plat disalurkan ke balok. Ada pelimpahan bebannya seperti itu. Nanti ini bacanya di mana? Di peraturan pembebanan. Ini ada di peraturan pembebanan. Kayaknya di buku saya yang modul daringnya itu sudah ada. Peraturan pembebanan untuk angin. Nah, terus kemudian ada beban gempa. Biasanya simbolnya P.
Ibu, maaf mau tanya. Maaf Ibu, suaranya nggak kedengeran. Kenapa? Ibu Suaranya nggak kedengeran. Koneksinya ini ya berarti. Nggak, pas Ibu nulis suaranya nggak kedengeran. Ibunya kejauhan, Bu. Karena kejauhan, Bu. Oh gitu tuh. Oh ya udah. Jadi ini ada beban angin, ada beban gempa. Kan terlihat ya di layar. Kurang, Bu, ngeblur banget. Kurang dekat. Bu. Iya, Ngeblur, Bu. ngeblur, Bu, tulisannya. Gimana caranya ya? Bagus kok, bagus. Sudah. Koneksinya biasanya itu. Nah itu ya. Jadi Jadi jenis beban tadi ada beban mati kalau di jembatan ya. Nah kalau di gedung beban mati itu yang nomor 1, nomor 2 dijadikan satu. Jadikan satu beban mati saja. Kenapa begitu? Karena kalau di gedung beban mati itu cenderung tetap, jarang diubah-ubah gitu ya, jarang diubah-ubah. Misalnya keramik itu biasanya kalau tidak rusak setahun, 2 tahun sampai 5 tahun tidak diganti gitu ya. Jadi itu aja gitu. Nah, beda dengan jembatan. Contoh beban mati tambahan di jembatan apa? Perkerasan. Makasih Mbak Bella. Ya, jadi beban mati perkerasan jalan itu termasuk beban mati tambahan. Kenapa kalau di jembatan kok dibedakan? Karena banyak berubah, probabilitas atau kemungkinan berubahnya sangat sering kalau di jembatan. Contoh misalnya baru 3 bulan aspalnya perkerasan jalannya udah ngelupas semua, berlubang semua. Mau tidak mau ditambal, dinaikin lagi. Tebalnya bertambah lagi. Nah, itu sering berubah. Trotoar kadang-kadang dibongkar kayak gitu ya. Nah, jadi itu seperti itu. Makanya kalau di jembatan dibedakan antara beban mati dan beban mati tambahan. Kalau di gedung tidak. Kalau beban mati terdiri dari apa? Kalau gedung ya beban yang secara terus-menerus beban struktur. Contohnya apa? Mau mendesain balok ya berat sendiri balok, ada plat, di atas plat ada apa? Ada keramik, ada spesi, ada dinding, ada plafon, instalasi. Nah, itu secara terus-menerus beban struktur. Nah, itu tidak dibedakan kalau gedung. Kalau di jembatan dibedakan beban mati dan beban mati tambahan. Nah, jadi itu seperti itu. Contoh kalau mau mendesain plat, beban yang akan bekerja pada plat apa saja? Nah, apa saja beban yang bekerja pada plat? Minimal ada 3, ada beban mati tambahan, ada beban hidup. Nah, udah beban hidup. Nah, itu seperti itu. Dan angin, biasanya seperti itu. Nah, kalau gempa itu sangat tergantung dari daerahnya. Daerahnya ini rawan gempa atau tidak. Contohnya, kalau mendesain di Kalimantan, itu adalah gempanya kecil, resiko gempanya kecil. Sehingga nanti, di situ nanti kalau dengan resiko gempa kecil, berapa beban gempa yang akan diberikan? Itu kalau nggak salah kamu nanti semester 6 dapat gempa itu kalau nggak salah. Nah itu ya, jadi nanti belajar di situ bebanannya gempa. Nah itu ya, jadi untuk saat ini kita belajar dead load, live load saja. Dead load, live load, SDL. Nah jadi nanti itu ya. Nah itu seperti itu. Nah itu jenis-jenis beban. Nah saya contohkan. Nah, saya fotokan aja deh. Sebelumnya. Nah, iya Bu. Lebih baik. Nggak usah share ke Alan. Alan bacain dong. Bagus Bu, bagus. Bagus sih. Saya fotokan ya. Saya kirim di grup itu fotonya. Nah, ini, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Jadi ini ya, ini saya hapus dulu. Jadi itu, nah sekarang bagaimana cara menghitung beban mati? Bagaimana cara menghitung beban mati? Saya contohkan gini. Saya misalnya mau ada pembangun jembatan. Saya tampak dari atasnya. Tampak atas jembatannya ini lantai, lantai jembatan. Ini kepala jembatan. Kepala jembatan. Terus kemudian ini ada balok atau girder. Nah, ini kenapa saya titik-titik? Karena kan baloknya ada di bawah plat, sehingga kalau dilihat dari atas tidak kelihatan. Ya, maka kapan kamu gunakan garis titik putus. Kalau garis titik putus itu untuk menggambar potongan.
Ini menggambar potongan atau as, garis putus, titik putus. Kalau tidak terlihat, berarti garis putus-putus. Nah, gambar tekniknya dipelajari lagi, ingatkan kembali. Nah, misalnya ini seperti ini. Nah, ini lebar. Ini trotoar, yang sebelah sini trotoar ini tempat lalu lintas. Orang jalan ya, ini jalan lalu lintas. Jadi misalnya lebar trotoarnya 1 meter, lebar lalu lintasnya misalnya 6 meter, ini 1 meter. Misalnya panjang jembatannya dia 20 meter. 20 meter ini tanpa atasnya. Kalau saya potong potongan satu-satu, nah ini titik putus ya, karena gambar potongan, kita mau motong. Kalau saya potong seperti ini, maka gambarnya, nah ini ada balok atau girdernya di situ, ada girder di sini. Nah, ini relingnya. Reling, misalnya ini ada pipanya, misalnya ininya tidak oke, ada pipanya aja. Ada pipa. Nah ini trotoarnya di sini. Trotoarnya di situ. Trotoarnya sini. Ini berarti ini masnya ini 1 meter, 6 meter, 1 meter. Misalnya tinggi pagarnya 1 meter. 1 meter. Nah, itu. Terus kemudian di potongan satu-satu lintangnya. Sekarang potongan memanjangnya potongan 22. Nah, kalau dilihat dari potongan memanjangnya yang terlihat apa ini? Ada kepala jembatan gitu ya. Sini ada terlihat girdernya. Nah ini tumpuannya, ada elastolog di situ. Ini platnya di sini. Plat di situ, terus kemudian ini ada tiangnya. Tiang. Nah ini pipanya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini yang teringat adalah ini asnya ini 20 meter. Tingginya ini 1 meter. Ini potongan. Bentar. Nah ini ya, gambarnya ini dulu. Ini baru gambar, ini belum di-ED ini, baru gambar denah tampak potongan. Kalau di gedung namanya gambar arsitek. Nah ini nanti baru didesain. Nah langkah berarti pertama itu bentuk yang akan kita buat jembatan misalnya seperti ini, ukuran-ukurannya sudah ada. Gambarnya akan seperti ini nanti jadinya. Nah bagaimana mendesainnya? Misalnya kita mulai dulu mau mendesain balok, Misalnya mau mendesain balok ya. Dari sini. Nah, mau mendesain balok. Nah, berarti ini mau merancang atau balok ya. Desain baloknya atau girdernya. Nah, berarti langkah yang pertama Pak mau hitung beban-beban yang bekerja. Ini hitung beban-beban yang bekerja.
Beban-beban yang bekerja pada balok. Nah, itu langkah pertama kali itu adalah itu. Pertama kali adalah ini. Nah, coba sekarang kalau mau menghitung beban yang bekerja pada balok, maka beban yang bekerja tadi apa? Ini dulu apa? Kelompokkan, klasifikasikan dulu jenis beban yang akan bekerja. Pasti yang bekerja pada balok tadi apa? Bebannya yang bekerja pada balok kira-kira apa? Citra. Ya, Ibu. Nah, Citra, beban-beban yang akan bekerja pada balok atau girder dari gambar jembatan ini tadi, apa kira-kira? Coba klasifikasikan dulu. Kan tadi sudah saya sebutkan kan tadi, itu kan jenis bebannya kan? Berarti apa lagi? Apa kira-kira? Beban yang akan bekerja pada balok itu. Beban vertikal, Bu. Kenapa? Beban vertikal, Bu. Beban vertikal. Enggak, tadi kan saya barusan menerangkan itu. Berarti jenis bebannya apa saja yang akan bekerja pada balok. Tadi itu loh yang barusan saya terangkan. Apa? Apa jenis beban yang bekerja pada balok? Beban mati, Bu. Beban mati, oke. Oke, beban mati ya. Beban mati. Beban mati tadi berupa apa? Citra. Berupa apa? Beban mati yang bekerja pada balok. Berupa apa? Berupa apa? Beban struktur. Berat sendiri struktur. Oke, berat Ya. struktur. Berarti berat sendiri struktur. Berat sendiri struktur yang pertama apa? Berat apa? Berat apa dulu? Berat sendiri apa? Berat sendiri apa? Apa Citra? Berat sendiri apa Citra? Girder. Berat sendiri girder atau balok? Berat sendiri girder atau balok? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berat sendiri balok atau girder? Girdernya dari beton bertulang. Girder beton bertulang. Nah, masih ingat mata kuliah bahan, teknologi bahan atau uji bahan? Berat isi dari beton normal itu berapa? Berat isi beton normal. Ratna, Dewi Ratna. Dewi Ratna. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, berat sendiri beton berapa? Ratna. Berat isi dari beton. Berat isi beton normal masih ingat berapa? Pasti untuk menghitung berat sendiri ada hubungannya dengan berat isi beton. Berat isi beton normal. Masih ingat berapa berat isi beton normal? 2.400 bukan, Bu? Satuannya apa? Kilogram per meter kubik. Satuannya kilogram per meter kubik. Jadi berat isi beton normal adalah 2.400 kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Nah, untuk menghitung berat sendiri, misalnya balok ini saya potong, balok ini saya potong baloknya ya. Saya potong baloknya. Misalnya potongan AA. Girder saya ini ukurannya begini. Dari beton bertulang, misalnya begini. Ukurannya B. Nah, misalnya B-nya saya ambil 600 berarti 600 mili ya. Hanya saya ambil 800 mili berarti 60-80, ukuran baloknya 60-80, panjang baloknya 20 meter. Sehingga untuk menghitung berat sendiri balok, itu gimana caranya? Sebelum ke sana. Berat sendiri balok, itu Farhan. Iya, Bu. Berat sendiri balok itu tipe bebannya beban merata atau terpusat? Merata, Bu. Kenapa kamu sebut merata? Kapan Karena- beban itu disebut merata?
Karena dia memanjang gitu Bu, apa? Nggak terpusat, nggak di satu titik doang. Tidak ada di satu titik. Ya, jadi Iya. berat sendiri itu disebut dengan beban merata. Tipenya beban merata. Disebut merata pada balok kapan? Nih lihat kata kuncinya ya. Disebut merata pada balok kalau bebannya ada di sepanjang. Kata kuncinya panjang. Ada di sepanjang balok. Dikatakan merata pada balok kalau bebannya ada di sepanjang balok. Ada di sepanjang balok. Kata kuncinya itu. Nah, simbol beban merata, masih ingat Mektek? Simbol beban merata apa, Farhan? Kamu kalau Mektek itu simbolnya, beban merata itu apa simbolnya? Apa, Farhan? Rada lupa Bu, apa simbolnya Bu? Simbolnya Bu. Lupa. Kamu kalau ini beban merata itu simbolnya apa? Simbol. Simbolnya apa? Oh, Ki ya Bu? Ki besar apa ki kecil? Ki kecil Bu. Ki kecil. Emang kalau ki besar apa? Untuk apa artinya? Ki besar itu geser ya Bu? Wah, masa sih? Geser. Geser. Apa? Ki besar itu gaya normal Bu. Gaya normal. Apa ya, saya lupa Bu. Dulu Bu. Ki kecil itu simbol beban merata. Kalau ki besar, resultan gaya dari beban merata. Ngerti? Iya Bu, gaya geser Bu. Bukan gaya geser. Gaya geser itu biasanya simbolnya bidang ki, ya bidang ki. Tapi simbolnya bukan ki kalau geser itu. Bidang ki. Gaya dalam itu kalau bidang ki itu bidang geser. Oh iya Kalau Bu. ki kecil, simbol ki kecil itu adalah untuk beban merata. Simbol beban merata. Kalau simbol ki besar itu sama-sama ki. Kalau ki besar berarti resultan gaya dari beban merata tadi. Gitu. Iya Bu. Berarti ini beban merata pada balok, berat sendiri balok berarti simbolnya ki ya, berarti ki dari balok. Kalau seperti saya nulis seperti ini, ki dl, oh berarti jenis tipe bebannya merata, jenis bebannya dead load. Paham ya? Ngerti ya? Kalau saya nulis simbol ki dl, itu berarti jenis bebannya dead load atau beban mati, tipenya merata. Oke. Sehingga untuk menghitung berat sendiri balok, gimana caranya menghitung berat sendiri balok? Pasti ini dikalikan dengan berat isi. Apa kali berat isi. Pertanyaan saya. Beban merata pada balok itu satuannya apa? Taufik. Ya Bu. Taufik. Ya Bu ya. Satuan dari beban merata itu apa, Taufik? Kilogram per meter Bu. Kilogram per meter atau kilonewton per meter atau ton per meter atau kilogram per meter. Oke. Nah, sekarang Taufik, kalau pasti kan ini satuannya karena dia beban merata, tadi kan beban sendiri jenis bebannya ada tipe bebannya merata, dead load, maka ini pasti satuannya Maaf Bu, kurang jelas. 2 kilogram per meter boleh. Sehingga untuk menghitung berat sendiri gimana? Berat sendiri girder atau balok? Maaf Bu, tadi suaranya kurang jelas. Coba. Oke. Jadi untuk menghitung berat sendiri balok jadinya gimana? Apa kalian kan balok saya tadi ukurannya B kali H kali panjang. B-nya 600, H-nya 800, L-nya panjangnya 20 meter. Jadinya untuk menghitung berat sendiri gimana? Berat sendiri balok? B kali H B kali H kali massa jenis. Kali Massa jenis. massa jenis, berat isi. Oh ya, berat isi. Kenapa kok B kali H? Kok enggak B kali L? Kok enggak H kali L? Kan nanti sama-sama menghasilkan. Kalau misalnya saya tulis nih. B kali H kali berat isi. B itu kan satuannya ubah menjadi meter. Meter ini satuannya kilogram per meter kubik kan? Ini kan kalau dicoret menjadi kilogram per meter panjang. Kok tidak H kali L kali berat isi? Kan hasilnya sama. Atau B kali L kali berat isi.
Kan hasilnya sama, belum sama-sama kilogram per meter. Kenapa begitu? Kenapa kamu ambil B kali H? Taufik. Kok enggak H kali L? Kenapa? Kenapa Taufik? Kok B kali H? Kok enggak H kali L? Saya buka Google B kali H, Bu. Saya enggak mau begitu. Tapi harus tahu, kenapa kok B kali H? Kok enggak H kali L? Kok enggak B kali L? Kan sama hasilnya, kilonewton atau kilogram per meter. Kenapa, Fik? Kok kamu jawabnya B kali H? Karena itu yang dihitung volumenya. Kenapa? Yang dihitung volumenya. Kalau volume itu berarti rumusnya nggak begitu dong, Fik. Kalau volume itu gimana? Berarti kalau volume itu B kali H kali L. Iya kan? Iya nggak? Iya nggak? Oh Yo. iya. Yo, kenapa? Tadi dikatakan merata pada balok, kapan, Fik? Dikatakan bebannya merata pada balok kapan? Ke karena bebannya Dikatakan merata bekerja di pada balok sepanjang kapan? baloknya kan bukan ya, Bu? Kenapa? Karena bebannya bekerja di sepanjang balok kan? Ya, bukan bebannya bekerja di sepanjang balok. Kata kuncinya panjang. Kata Iya. kuncinya panjang. Berarti kata kuncinya panjang. Ayo coba. Kenapa kamu ambil B kali H kali berat isi? Kok enggak H kali L? Kok enggak B kali L? Kenapa tuh? Hubungkan dengan tadi. Definisi dari beban merata. Nah, itu yang dihitung panjangnya, Bu. Kenapa? Yang dihitung itu panjang dari baloknya itu. Yang dihitung panjang dari baloknya. Kok enggak kamu jawab H kali L? Kan tadi panjang. Kok justru B kali H? Kenapa? Soalnya nanti L-nya yang bakal dicari, Bu. L-nya yang bakal dicari. Kan L-nya udah ada, Fit. Itu L-nya 20 meter. Oh iya. Kenapa? Ayo hubungkan dengan tadi. Coba yang lain. Yang lain. Oke, Taufik itu dulu. Nisa. Sa. Iya, Bu. Kenapa, Sa? Kamu itu, Sa, untuk menghitung berat sendiri balok, ikut Taufik. B kali H kali berat isi, Sa. Atau gimana? Iya, Bu. Sama, jawabannya dengan Taufik. Iya. Coba kasih alasan. Kenapa alasannya? Soalnya kan kalau misalnya L-nya itu kayak panjang tumpuannya gitu loh, Bu. Jadi bukan masuk ke beban meratanya gitu. Kan masuk ke beban merata. Iya. Oke, jadi hubungkan dengan tadi ya. Jadi bahwa dikatakan merata pada balok itu bebannya ada kalau ada di sepanjang balok. Kata kuncinya panjang. Artinya apa? Itu beban per meter panjang. Beban per meter panjang. Beban per meter panjang. Jadi panjangnya jangan diikutkan. Kan ukuran balok tadi apa? B kali H kali L kan? Iya. Benar, jawabannya benar B kali H kali berat isi. Nah, L-nya ke arah panjang baloknya jangan diikutkan. Berarti tinggal apa? B kali H kali berat isi. Karena itu beban per meter panjang. Karena tadi ada di sepanjang balok. Coba sekarang. Kalau saya mau mendesain plat. Plat nih ya, sekarang saya mau ngomong plat. Mendesain plat. Kalau tadi kan balok. Kalau mendesain plat. Dikatakan merata pada plat itu kapan? Kapan? Contoh nih. Trotoar. Ini kan trotoarnya di sini.
trotoar, kan ada di sini tuh trotoar. Trotoar itu bisa disebut dengan beban merata pada plat atau enggak? Trotoar itu jenis bebannya pada plat, merata atau terpusat? Merata, Bu. Merata, Bu. Merata, Bu. Kenapa kamu sebut merata? Karena di sepanjang plat. Panjang plat. Kalau plat di Iya. sepanjang plat. Soalnya nanti ada beban yang berjalan gitu. Ayo. Jadi sepanjang plat? Kalau plat? Nah, apa Bu tadi pertanyaannya, Bu? Ini Kak, beban trotoar itu, beban trotoar atau beban itu deh. Kalau trotoar susah, beban ini aja. Beban pagar. Beban pagar atau railing jembatan. Plat ya, saya ngomong plat, bukan balok. Pipanya itu loh. Pipa, kan ini ada pipanya nih. Pagarnya itu ada pipanya. Beban pipanya itu bekerjanya pada plat ini. Pada plat, merata atau terpusat? Terpusat, Bu. Kenapa disebut terpusat? Kenapa disebut terpusat? Sekarang gini, kalau perkerasan jalan, aspalnya itu berarti kan di atas platnya itu kan, itu merata atau terpusat pada plat? Merata, Bu. Pada plat. Kalau aspalnya. Merata atau terpusat pada plat? Merata, Bu. Merata. Kenapa disebut merata pada plat? Karena ada di sepanjang. Sepanjang. Kata kuncinya sepanjang. Kalau balok iya sepanjang. Kalau plat? Apakah sepanjang? Terhampar di seluruh plat, Bu. Nah, di seluruh plat itu apa namanya? Area bukan? Area. Luas. Ada di seluasan. Dikatakan merata pada plat kalau ada di seluasan. Kata kuncinya luas. Kata kuncinya luas. Kata kuncinya luas. Jadi kalau merata pada plat, kata kuncinya luas. Nanti simbolnya juga akan berbeda. Kalau kata kunci merata pada balok, ada kalau ada di sepanjang balok. Ada di sepanjang balok. Kalau merata pada plat, ada di seluasan plat. Ada di seluasan plat. Contohnya, kalau railing jembatan tadi, yang pipa, itu beban terpusat pada plat. Kenapa? Hanya ada di sepanjang platnya. Ke arah lebarnya kan nggak ada. Iya nggak? Nah, itu berarti bukan merata pada plat. Meratanya pada balok. Paham? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Belum, Bu. Bayang sih, Bu. Ulangin, Bu. Aduh, gimana caranya ya? Ini aja deh. Apa itu? Kamu punya ini Bingung. ruangan. Bu nggak kedengeran, Bu, suaranya, Bu. kurang. Ayo, bingung. Ayo, bingung. Ibu Bu, nggak suaranya kedengeran. kurang. Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Nggak dengar, Bu. Gimana Nggak caranya? kelihatan juga, Bu. Saya udah teriak-teriak. Udah teriak-teriak nih. Tulisannya juga berem, Bu. Kalau burung itu berarti kameranya. Oh, ini sinyalnya ini. Di saya sih Mungkin, Bu. clear. Mungkin difoto dulu, Bu. Habis itu dikirim ke grup biar kita bisa lihat gitu, Bu. Oh iya. Parah banget, Mel nyuruh. Boleh offline, Bu. Bagus kok, bagus. Susah, Bro. Puyeng, Bu, juga gue lama-lama. Offline aja, Bu. Di sepanjang kampus. Bagus di lu doang ya, Lan? Seluas bengkel. Kenapa ya? Bagus di lu doang ya? Di gua juga burung nanya. Bagus. 3GP itu kualitasnya. Dia ROG. Udah, saya kirim di grup. Itu coba, kalau trotoar tuh merata atau terpusat pada plat? Trotoar. Terpusat nggak sih, Bu? Terpusat. Kenapa? Terpusat. Hanya ada di sepanjang plat. Panjang plat. Ke arah lebarnya tidak ada kan, hanya 1 meter aja. Tidak full ke arah ke arah lebarnya. Berarti itu hanya beban garis, beban terpusat pada plat, tapi bentuknya garis gitu. Ke arah panjang aja, ke arah lebarnya tidak full. Nah, gitu. Contoh kalau di gedung, kalau keramik itu merata atau terpusat pada plat? Merata. Merata. Kenapa? Soalnya seluasan itu, Bu. Keramiknya dipasang Ya, seluasan. Seluasan. Ya kan? Seluasan plat.
Coba kamu kalau masang dinding di atas plat, dindingnya membebani plat merata atau terpusat? Pusat, Bu. Nah, kenapa? Dindingnya nggak full, ada di seluasan. Karena dinding. Ngerti nggak bedanya? Paham, Bu. Bukan merata pada plat. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham? Ya, oke. Berarti itu bedanya ya. Nah, bedanya merata dan terpusat. Jadi kalau merata pada plat, apa tadi kata kuncinya? Seluasan. Sehingga kalau saya menghitung berat sendiri plat, yang misalnya saya mau mendesain plat, berat sendiri plat, kan beban, misalnya mau mendesain plat, kan berarti beban matinya apa? Berat sendiri plat saja kan? Iya, Bu. Berarti untuk menghitung berat sendiri plat itu punya apa? Tebal, Luas. panjang kali lebar. Sehingga untuk menghitung berat sendiri plat, kalau saya mau mendesain platnya, berarti apa rumusnya? Kan ada B, ada H kali L dari plat. H tebal plat kali B kali L plat kali berat isi. Kan gitu. Berarti kalau beban merata pada plat, menghitung beban mati pada plat, apa? Rumusnya apa berarti? L kali H, Bu. L kali H? Apa tadi kata kuncinya merata pada plat? Luasan, Bu. Luas, Bu. Mas, berarti luasnya diikutin nggak? Ikut. Diikutin nggak kalau ngitung? Enggak. Tadi kan kalau sepanjang balok, kata kuncinya apa? Panjang. Iya. Ya kan? Arah panjangnya jangan diikutkan. Tinggal apa? B kali H, H. Bu. Berarti apa H. dong? Berarti H. apa? B kali H. H kali? H kali berat isi. Iya, nah begitu maksud saya. Oh. Oh, Gimana, Bu? Saya kurang ngerti, Bu. apa nih ya? Makanya buka itu kameramu tuh, biar jelas. Ayo, Farhan. Iya, Bu. Biar saya tuh ngerti. Iya, Bu. Gimana Farhan? Yang nggak Iya, jelasnya Bu. di mana? Tadi, Bu, yang saya taunya kalau misalnya di plat itu L kali H, Bu. Nah, itu tadi Hah? saya salah, Bu. Ya kan kata Ibu kan tadi kalau seluasan itu kan berarti kan seluasan di plat berarti L kali H kan, Bu? Enggak lah. Luas plat itu apa? Luas Luas plat itu apa? L kali H, Bu. B kali L. Luas, kamu kalau ngitung B luas, kali L, B kali L. kamu kalau B kali ngitung L. luas itu apa? Panjang kali Panjang lebar. kali lebar. Panjang kali lebar kan? Panjangnya tadi apa? L. Lebarnya apa? B kan? Oh iya. Oh iya. Oh iya, Kamu hanya kalau tuh ngitung luas apa? Oh B iya, Bu. kali Kebalik, L Bu. kan? Oh iya, Bu. Udah ngerti? Enggak, Bu, itu yang di gambar Ibu tuh B kali H-nya itu profil melintang apa memanjang, Bu? Ini yang di situ. Iya, Bu. Balok. Kan tadi saya menerangkan merata pada plat. Tadi yang saya gambar itu kan mau balok kan, hitung beban pada balok. Iya, Bu. Nah, yang barusan saya tanya tuh mau menghitung beban merata pada plat. Berat sendiri plat. Udah jangan bingung dulu. Saya tuh saya ingin menjelaskan bedanya beban merata pada plat dan bedanya beban merata pada balok gitu loh. Iya, Bu. Udah clear ya? Jadi kata kuncinya kalau merata pada balok, kalau bebannya ada di sepanjang, kata kuncinya panjang. Sepanjang balok. Sehingga untuk menghitung berat sendirinya, arah panjangnya jangan kamu ikutkan. Tinggal apa tadi ukuran balok kan B kali H kali L. Ya enggak? Berarti arah panjang baloknya yang mana? L kan? L-nya jangan ikutkan. Tinggal apa? B kali H kali berat isi. Itu beban pada balok. Merata pada balok. Kalau beban merata pada plat, kata kuncinya adalah kalau bebannya ada di seluasan. Kata kuncinya luas. Kalau bebannya ada di seluasan plat. Contohnya apa? Perkerasan jalan. Berat sendiri plat, itu berarti beban merata pada plat. Kenapa? Karena ada di seluasan plat. Berarti kalau yang itu L kali H, Bu? Yang seluasan plat itu? Seluasan plat yang enggak, H kali berat isi, bukan L kali H. Oh gitu, Kan Bu. luas. Luas plat itu apa? Panjang kali lebar kan? Iya, Jadi panjang kali lebarnya jangan diikutkan. Tinggal apa? Oh gitu. Iya, Bu. Plat kali berat isi. Tebal plat kan meter, berat isinya kilonewton per meter persegi, per meter kubik kan? Oh berarti kalau misalnya kayak Dikalikan gitu, meter kubik jadi apa? Meter persegi kan? Nah Iya, itu Bu. meter persegi. berarti kalau misalnya nyari kayak gitu, berarti yang dicari itu nggak usah, nggak usah dimasukin gitu, Bu? Iya. Oh iya, Bu. Kalau mau mendesain plat, itu kalau mendesain plat, berarti berat itu kan berhitung berat sendiri plat. Iya, Berat Bu. sendiri plat gimana ngitungnya? Kalau beban yang bekerja pada plat, kamu hitung dulu.
Oh, berat sendiri plat itu jenis tipe bebannya apa ya? Oh, merata. Kenapa saya sebut merata? Karena dia ada di seluasan plat, gitu kan? Oh, berarti kalau ngitung di seluasan plat kan beban merata pada plat berarti kilogram per meter persegi satuannya. Kenapa? Karena perluasan. Ngerti maksud saya? Pasti beban merata pada plat nanti satuannya kilogram per meter persegi. Satu persegi ada tambah. Kilogram per meter persegi. Gimana ya? Sini ya. Bingung. Beban merata Pusing. pada plat. Ayo, aja tuh. Nah, itu ini hitung aman sih. Ini hitung aman sih. ada di seluasan plat. Yang di IG jangan lupa di like ya. Luas. Bos. Sehingga satuannya apa? Udah gua komen. Awan tuh like malah. Cocok. Satuannya ini SG kali, SG. Newton belakangnya per Boleh tuh. meter persegi. Kelihatan, Bu. Udah kelihatan? Agak sedikit burem. Buram, Bu. Oh, saya ini tergantung koneksi amal perbuatan. Ibu itu WDL itu beban merata pada plat, Bu. Ya, jadi simbolnya kalau merata pada plat W. Simbolnya kalau merata pada balok Ki. Ki kecil. Ya. Ki kecil. Oh, Ki kecil. Oh, itu berarti merata pada balok. Kalau W merata pada plat. Kalau Ki satuannya pasti kilogram per meter panjang. Kalau plat kilogram per meter persegi. Paham? Kenapa meter persegi? Karena dikatakan merata pada plat kalau ada di seluasan, luas. Paham? Paham nggak? Ngerti nggak? Lumayan, Bu. Lumayan. Kayaknya harus dicatat dulu baru ngerti, Bu. Kalau belum dicatat susah, Bu. Iya. Catat dulu. Ibu kalau beban merata sama beban terpusat beda banget gitu ya, Bu? Iya, kalau terpusat itu dia hanya membebani di satu segmen. Satu segmen. Dia hanya di satu titik. Satu segmen atau satu titik. Terpusat di situ. Nah, sehingga kalau menghitung beban terpusat gimana? Misalnya saya kasih di situ ada tiang. Yang coba kalau gambar dari ini, yang beban terpusat pada balok tuh yang mana tuh? Tuh kan ada gambar jembatanmu tuh. Beban terpusat pada balok tuh ada nggak itu? Beban terpusat pada balok ada nggak itu? Yang itu nggak sih, Bu? Apa? Masa? Yang ke atas itu Apa yang ke atas itu namanya apa? kayak tiang kirinya gitu. Tiang. Iya. Nah, itu tiangnya itu terpusat apa merata pada balok? Terpusat. Tiangnya itu loh. Terpusat. Terpusat. Kenapa hanya di satu titik? Hanya satu titik. Terpusat ya berarti. Terus gimana cara ngitung beban terpusat dari tiang itu? Tiangnya dari beton misalnya. Berarti ngitung beban terpusat. Satuan beban terpusat itu apa? Kilonewton. Bu. Kilonewton, kilogram, ya ton gitu ya. Berarti gimana dong? Misalnya tiang tadi terbuat dari beton bertulang. Berarti gimana cara ngitungnya beban terpusat? Beda dulu. Volume kali berat isi. Volume kali berat isi. Nah, begitu caranya ngitung. Kalau kemarin mektek, udah belajar mektek nih. Sekarang mektek 4. Kemarin kalau ngitung Ki, kalau mektek kan suka-suka dosennya. Contoh soal. Ya enggak? Ya enggak? Pertanyaannya, dari mana itu Ki? Kok 1000 gitu? Kok 100? Nah, gini caranya ngitung. Sama, pedetlon kok tiba-tiba ketemu 100, Pak? Kok 10 ton? Dari mana itu pertanyaannya? Kan gitu. Pernah nanya gitu enggak? Kalau desain beneran nggak boleh gitu. Kalau contoh soal mah boleh-boleh aja. Kalau desain beneran boleh nggak? Nggak boleh. Ngerti nggak? Ngerti ya? Gimana, Bu? Kenapa? Gimana tadi, Bu? Kamu aja deh ngomongan saya. Pasti yang kamu inget logatnya Bu Amel medok banget itu namanya. Jadi gini, kalau Ki, kemarin kan kamu belajar mektek tuh, Iya, Bu. dikasih gambar tuh, balok tumpuan sendi dan merata Ki, tiba-tiba muncul 2 ton per meter panjang gitu. Emang kamu nggak nanya, Pak itu 2 ton emang cara ngitungnya gimana? Itu nanya nggak? Enggak, pokoknya dosennya contoh soalnya begitu, Bu. Kalau desain beneran enggak.
Harus hitung dulu itu Ki dari mana gitu kan. Ngitungnya gimana ini saya barusan ngitung. Itu namanya menghitung pembebanan. Tiba-tiba dosen metek ngasih P terpusat 100 ton atau 10 ton. Pertanyaannya gimana cara ngitung 10 ton? Nah, itu tadi kan yang barusan dijawab siapa tadi? Nisa atau siapa tadi? Nah, itu cara ngitung P, beban terpusat. Lihat aja satuannya beban terpusat itu apa? Kilonewton, kilogram. Oh, berarti pasti volume. Sesuatu kalikan berat isi. Kenapa yang menunjukkan berat suatu bahan itu adalah sangat tergantung dari berat isi. Kalau pagarnya terbuat dari kayu, berbeda. Yang membedakan apa beratnya? Berat isi. Ngerti? Berat isi kayu dengan berat isi beton pasti berbeda. Kalau dari baja beda lagi. Ngerti sampai sini? Paham? Insya Allah, Bu. Allah, Bu. Nah, sekarang tuh lihat. Itu kan pagernya ada tiang. Tiangnya tadi beban terpusat. Masih balok nih ya. Coba lihat, itu kan ada pipanya. Pagernya itu kan tiangnya ada pipanya. Coba perhatikan. Pipanya itu, pipa yang ini nih. Pipa yang ini nih. Itu beban merata apa terpusat? Pada balok. Balok. Terpusat, Bu. Merata, Bu. Rata, Merata pada balok, Bu. Merata pada balok. Kenapa? Karena memanjang di Ada di sepanjang Panjang balok. balok. itu udah mulai klik. Iya, Bu. Klik. Udah ngerti ya? Oke, sebenarnya Mektek itu menarik loh. Kamu sih udah ditakut-takutin kalau kelasmu, Mektek susah banget. Mata kuliah Iya, Bu. Mektek begitu. Doktrin nih kita nih, Bu. Kenapa? Doktrin, Bu. Doktrin kita, Bu. Jangan percaya dibilangin kakak kelas itu menyesatkan itu. Mektek Bu amal harusnya, Bu. Lah, udah canggih yang ngajar apa, Pak? Pak Ganip kan itu? Pak Iya, Ganip Bu. kan? Pak Ganip, Bu. Iya, Sekarang Pak Ganip. Sekarang Pak Ganip, Mektek 4 ya? Iya, Bu. Mektek 4 itu seluruh statis tak tentu, ya. Ya. Iya, Bu. Nah, udah itu. Intinya tuh Mektek 4 itu apa sih? Cari momen di tumpuan. Mencari nol. Cari momen di tumpuan. Metodenya banyak. Ada cross, Clapeyron, Kosinga, Demonmason, dan seterusnya. Itu, intinya itu. Nah, itu. Jadi harus paham. Ngerti ya? Paham ya? Jadi itu cara menghitung. Nah, itu harus kamu tahu. Ini beban merata tetap pusat ya. Jadi itu sebenarnya saya tuh mau bangun struktur seperti ini. Kamu hitung bebannya dulu, baru nanti kamu mektekkan gitu loh. Kamu mektekkan. Ya. Ya gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi saya terusin lagi ya. Oh berarti ini tadi sampai apa tuh? Berat sendiri balok ya. Berat sendiri balok. Oke. B kali K. Jadi untuk hitung berat sendiri balok, B kali K kali berat isi. Terus beban mati yang bekerja pada balok selain berat sendiri balok apa tadi? Berat apa? Kan berat sendiri struktur. Struktur yang ada di atas balok apa tadi? Plat. Nah, berat Plat lantai. berat plat. Sengaja saya panggilin satu-satu karena waktunya ngantuk ini. Jangan-jangan saya ditinggal tidur itu kamera dimatiin, tidur sampai dengerin Bu Amal pakai headset. Nah, jangan gitu dong. Ya, berat sendiri plat. Berarti berat plat. Ayo, barang ngantuk kan. Berat sendiri plat. Nah, platnya misalnya nih saya lihat Sebat-sebat dik. Bu, gambarnya kelihatan, Bu. Cocok. Bu. Ibu, gambarnya nggak kelihatan. Ibu, gambarnya nggak kelihatan, Bu. Ya Allah, bener-bener deh. Offline aja, Bu. Offline, Bu. Kita udah puter-puter ini kamera. Offline aja, Bu. Offline aja, Bu. Apaan? Offline. Offline aja, Bu. Belajar, Bu. Offline. Mau Iya, offline. Bu. Offline lah, Iya, Bu. Bu. Offline. Offline. Sama Kajur ya. Kita buka, Bu. Nah, izin dulu sama Kajur. Iya, Oh, iya, Bu. Sama Oke, Satgas Bu. Covid. Sama Satgas Covid. Biar ini saya udah bagus pakai papan tulis nih. Dosenmu yang lain pakai kertas gini ya nggak pakai dengan Ya, Bu. Pak Ganip. Ya, Bu. Pak Ganip kayak gitu, Bu. Pak Ganip, Bu. protes sana sama Ganip. Ganip pakai papan tulis gitu. Akfa nggak berani, Bu. Oh, udah gitu kameranya ketutup lagi, nggak mau motoin lagi. Aduh. Ya gitu. Gimana nih, Alan? Kacau ini. Kelihatan nggak? Dan kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Udah ya nih, saya lihat nih. Plat ya, plat. Misalnya ke belakang. Ini kan saya lihat gambar di sini.
Mudah-mudahan ini tebal platnya. Nah, tebal platnya 25 cm atau 250 mili. Baloknya kan tadi Wah, apa sobat, Bu? Keren lu, Pak. tebal plat. Jadi berarti ukuran platnya berapa tadi? Kali Kali 20 meter kali 250 mili. Itu berarti, nah, coba sekarang. Plat itu merata atau terpusat bekerjanya pada balok. Yang belum. Al-Hasmi. Hasmi. Ya, Bu. Hasmi. Berat plat, beban plat yang bekerja pada balok itu merata atau terpusat, Hasmi? Beban plat yang bekerja pada balok. Tuh, merata bukan. merata atau terpusat, Hasmi? Merata, Bu. Kenapa disebut merata, Hasmi? Karena platnya ada di sepanjang Oke, ada di sepanjang plat. Sehingga untuk menghitung berat plat gimana, Hasmi? Apa kali berat isi? hitung berat plat. Apa kali Bu, tulisannya Bu nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Gambarnya, Bu. Kelihatan, Bu. Ibu nggak kelihatan. Diputer lagi. Udah. Kelihatan nggak? Udah. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jelas, Kelihatan, Bu. Bu. Oh, gimana caranya ya? Udah, kelihatan nggak? Pelan, Bu. Jangan disabotoin deh. Ini dia tuh. Pegang kali kameranya. Apa kali Hasmi? Sama kayak tadi bukan, Bu? B Apa? dikali H. Berarti apa dong? B dikali H kali berat isi. B kali H. Hanya H plat ya, berarti tebal plat. Tuh. Kali apa? Apa, Hasmi? B plat ya, lebar plat. Lebar platnya tuh yang mana, Hasmi? Yang 20 meter apa yang 8 meter, Hasmi? Tuh, gambar saya tuh. Yang 20 meter apa yang 8 meter, Hasmi? Lebar platnya. 8. Yang 8 meter. Ya, yang 8 meter. Kenapa? Panjang baloknya kan 20 meter. Arah 20 meter jangan diikutkan. Paham? Berarti lebar platnya yang 8 meter. Pertanyaan saya, Hasmi, masih Hasmi. Itu platnya disangga berapa balok, Hasmi, dari gambar saya itu? Platnya disangga berapa balok, Hasmi? Gimana? Baloknya ada berapa itu, Hasmi? Yang nyangga plat. Balok. Kelihatan nggak itu, Hasmi? Kecil suaramu, Hasmi. Hasmi. Satu kan, Bu? Satu, kamu nggak bisa baca gambar. Jangan gitu ah. Coba lihat lagi gambarnya. Itu gambar baloknya ada berapa? Oh, 2. Emang yang mana gambar balok itu? Yang mana gambar balok itu? Lihat denahnya. Lihat denahnya. Baloknya ada berapa tuh? Bentar, Bu. Ada berapa baloknya? Ada 2. Berapa, Hasmi? Ada 2. Itu loh gambar yang putus-putus itu. Kan ada 2 itu. Oh, berarti platnya disangga oleh 2 balok. Sehingga lebarnya gimana? Cara pelimpahan bebannya berarti kelihatan nggak nih? Aduh. Nah. Nih, berarti ini dia bagi berdua. Sebelah kiri ditahan. Sebelah kiri ditahan oleh balok sebelah kiri. Plat sebelah kanan ditahan oleh balok sebelah kanan. Berarti setiap balok memikul beban dari plat berapa lebarnya? Jordan. Jordan. Ya, Bu. Jordan, berarti yang dipikul oleh masing-masing balok selebar berapa, Jordan? 4 meter, Bu. Selebar 4 meter. Bu, Jadi tapi itu 6 separuh meter ya, Bu? Di belakang. Itu 6 Kenapa? meter apa 8 sih, Bu? 8 lah, kan platnya
Nah, nanti kan trotoarnya itu numpuk di plat. Oh iya Di iya atas Bu. plat kan? Ya enggak? Iya Bu. Nah, masa nanti ngambang itu mau numpuk kemana itu ininya? Trotoarnya. Berarti kan total lebar plat berapa? 8 meter kan? Nah, berarti mau menghitung berat sendiri plat. Berarti ini lebar plat dibagi 2. Lebar plat bagi 2. Kenapa bagi 2? Baloknya ada 2. Yang nyangga platnya ada 2. Paham nggak? Ngerti nggak? Iya, Bu. Ngerti ya? Oke. Berarti sudah kan yang diadakan beban mati pada jembatan apa tadi? Berat sendiri struktur. Struktur yang ada di atas balok apa? Balok sendiri dan plat. Oh, berarti sudah kamu totalkan. Dead load sama dengan ini. Itu cara ngitung Ki. Kalau Mektek kemarin suka-suka, sekarang nggak boleh suka-suka. Ya. Ya nggak? Nah, itu cara ngitung Ki. Nah, berarti itu simbolnya Ki, oh berarti beban merata. DL tipenya beban merata, jenisnya dead load, beban mati. Cara ngitungnya begitu. Oke? Oke, sekarang beban mati tambahan. Beban mati tambahan itu yang ada di atas jembatan apa saja? Beban mati tambahan. Mati tambahan. Simbolnya S dead load. S dead load. Kelihatan nggak sih? S dead load. Terdiri dari apa beban mati tambahan? Coba, yang ada di atas plat apa saja? Plat jembatan, coba kamu bayangkan jembatan. Yang ada di atas jembatan apa saja tuh? Aspal Bu. Aspal, Bu. Aspal atau perkerasan ya. Perkerasan. Perkerasan. Berarti si perkerasan itu 22 kilonewton per meter kubik. Berarti menghitung. Nah, sekarang yang dikasih perkerasan tuh lantai yang mana? Lantai yang mana? Yang dikasih perkerasan lantai yang mana tuh? Lihat ke Ya, yang 6 meter, Bu. 6 Yang meter. Bu. Yang 6 meter. Berarti gimana dong caranya? Pasti perkerasan itu kan punya tebal, punya panjang, punya lebar kan? Karena yang dikeraskan yang di tengah itu. Ya, Bu. Berarti cara ngitung beban perkerasan yang mana? Gimana nih? Apa kali apa? Oke, sebentar dulu. Perkerasan merata atau terpusat pada balok? Rata, Bu. Merata. Kenapa? Karena di sepanjang balok, Bu. Kerjanya ada di sepanjang balok. Sehingga ngitungnya gimana, Pak? Apa kali berarti sih? Kali Apa Farhan? isi perkerasan kan? Jawab Farhan. Farhan jawab Farhan. Apa kali apa, Farhan? Kenapa, Bu? Berarti apa untuk menghitung berat atau beban perkerasan? Nah, ini saya nyari yang ini Bu, rada bingung nih, Bu. 6 kali berapa ya, Bu? 6 kali apa? Kali 6 kali. berat isi enggak, Bu? 6 kali berarti sih, Bu. 6 kali berat isi. Nah, tadi merata pada balok satuannya apa? Merata, Farhan. iya, merata pada balok satuannya Per meter kan? Per Kilogram. meter kan? Bu. Iya, Bu. Nah, sedangkan berat isi itu kan hanya meter kubik, per meter kubik. Kalau kali lebar kali berat isi aja per meter persegi. Oh, iya, Bu. Dikali tebal aspal. Iya, tebal aspal dikali apa? Dikali Lebar. Lebarnya yang mana? yang 6, Bu. 6 meter. Ya, 6 meter itu di sangga berapa? Perkerasannya di sangga berapa balok? 2 balok. Jadinya? Dua balok. Jadinya? 3. Masing-masing balok menerima berapa? 3, Bu. 3 meter. Oke, gitu caranya. Itu caranya ya. Jadi ini tebal perkerasan. Bu. Tebal perkerasan. Bu, nggak kelihatan. Bu, nggak kelihatan, Bu. Bu, nggak kelihatan. Bu. Aduh, berarti kamu kalau bersuara nggak tidur ya? Perkerasan. Dan nanti saya fotoin aja. Kali perkerasan kali lebar ya. Lebar perkerasan. Perkerasan dibagi 2.
Nah, perkerasannya karena 6 meter ya bagi 6. Saya saking semangatnya belum makan, Bu. Makan dulu, Bu. Makan Bu, nanti sakit Makan Bu. dulu, Bu. Iya. Nah, Wabah. udah minum jus. Nah, terus itu berarti tambahan dari aspal. Apalagi yang ada di atas plat? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Iya, gimana Farhan? Tadi kan itu kan di sepanjang ya, Bu. Hmm. Tapi kok 20-nya nggak diikutin gitu, Bu. Saya bingungnya pas Apanya di situ. dua-duanya nggak diikutin? 20 meternya nggak diikutin, Bu, gitu, Bu. Saya Kan bingungnya ada di di situ. sepanjang balok, arah panjang baloknya jangan diikutin. Arah sepanjang Kata balok. kuncinya kan beban merata pada balok kapan? Kalau ada di sepanjang, kata kuncinya panjang. Jadi arah panjang baloknya jangan diikutkan. Oh, emang kayak gitu ya, Bu? Per meter tuh per meter panjang. Jadi beban setiap 1 meter panjang gitu loh maksudnya. Jadi panjangnya jangan diikutkan karena per meter panjang, beban per meter panjang. Udah Berarti ngerti belum Farhan? kalau misalnya yang tadi Bu, yang kayak area, berarti areanya nggak diikutin gitu, Bu? Iya, areanya nggak diikutkan karena perluasan beban setiap 1 luasan 1 meter persegi. Itu kalau beban merata pada plat. Kalau kapan mendesain plat? Sekarang saya mau mendesain balok nih, ini beban yang bekerja pada balok. Paham? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Iya, Bu. Insya Allah ngerti. Sudah bisa dipahami? Iya, insya Allah ngerti, Bu. Iya. Terus, apalagi? Bisa dilanjutkan? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sekarang apalagi yang ada di atas plat? Yang ada di atas balok? Bu. Trotoar Bu. Beban Berarti tambahannya apa? Trotoar, Bu. Nah, trotoarnya pusat pada balok. Trotoarnya Merata. atau terpusat pada balok ya? Pada balok. Rata, Bu. Nah, kenapa? Karena di Panjang balok. Panjang balok. Sepanjang balok atau girder. Oke. Sama key ya. Oke. Ini yang key S deadload. Ini key. Berarti ini key tipenya merata, S deadload jenisnya. Semangat. Bu, tidak terdengar, Bu, suaranya, Bu. Tidak terdengar Bu. Pakai AirPods, Bu. Hah? Pakai air. Berarti dipoto dulu dong ini ya. Oke, Bu. Iya, Oke, Bu. Iya Bu. Pakai headset Indra, Bu, tapi bau. Jadi Parah gaming. bener, bau. Gamers gak Parah, daman. parah. Indra. Aduh. Gimana nih Indra? Si baper, Ndra. Gue tersinggung. Indra, nih. beliin AirPods, Indra. Masa digilangin bau headset lu Indra? Toko lelang aja, toko lelang. Kasih cium jopet apa? Udah ya. Hapus aja yang sini ya. Gambarnya jangan salah hapus karena kamu lihatnya dari situ. Oke, Bu. Informasi tambahan tadi sudah perkerasan sudah. Oke, lagi deh informasi tambahan. Tambahan yang merata ya IS deadload. Tadi ada beban perkerasan. Berarti H perkerasan, tebal perkerasan ya. Kalau H itu berarti selalu simbol tebal ya. H itu selalu simbol tebal. Perkerasan kali lebar perkerasan dibagi 2 kali berat isi perkerasan. Nah ini satuannya kilonewton atau kilogram per meter panjang. Terus ada beban trotoar. Sama-sama merata. Trotoarnya ada di beton ya. Trotoar. Berarti apa? Kalau merata pada trotoar, merata pada balok. Alan, halo. Alan, ini yang izin ke toilet siapa nih? Oh, Alan ke toilet, oke. Nabila? Iya, Bu. Nabila, ayo Nabila, menghitung beban trotoar gimana Nabila? Ibu saya bisa di toilet baru-baru pagi, Bu. Oh, oke. Siapa lagi nih? Yang belum saya tanya siapa? Dewi Ratna. Wi. Iya. Iya. Gimana cara ngitung beban trotoar, Wi? Berat isi Berat isi kali
dikali tebal trotoarnya, Hmm? dikali B. Lebar trotoar. Lebar trotoarnya berapa itu, Wi? Lihat gambarnya, Wi. Lebar trotoarnya berapa tuh, Wi? Ini lihat gambar, Wi. Dan lihat ke atas, Wi. Lihat tuh, Bu. Lebar trotoarnya berapa tuh, Wi? Gambar saya tuh, Wi. Nggak kelihatan, Bu, burem. Coba kamu buka WA. Satu. WA-nya. 1, Bu. 1 meter. Berarti 1 lebar meter. trotoarnya 1 meter. 1 meter. Trotoar berarti tebal trotoar kali lebar trotoar kali berat isi beton. Oh, apalagi beban perkerasan, beban trotoar yang ada di atas jembatan balok, apalagi tuh dari gambar itu ada trotoar, ada perkerasan, apalagi Railing, Bu. railing. Nah, railing itu kan ada 2 tuh, ada tiangnya, ada pipanya. Yang merata tadi apa? Yang merata yang manjang, Bu. Pipanya. Yang Bu. pipa. Jadi berat Pipa. pipa. Oke, berat pipa. Berat pipa pagar ya, pipa pagar. Biasanya kalau pipa itu sudah per meter panjang dia. Kamu kalau misalnya beli buka di apa itu tabel ya, tabel baja, pipa itu sudah per meter panjang. Misalnya berannya ukuran pipa diameter 2 in gitu. Beratnya sekian per meter panjang. Nah, itu udah nggak usah dikalikan lagi dari pipa. Dari baja ya, dari baja. Jadi ini sudah per meter panjang misalnya kilogram per meter panjang. Oke. Terus air hujan ya sama ya. Air hujan itu masuk nanti tambahan. Air hujan. Misalnya terjadi genangan banjir di situ. Yang menggenang di mana berarti? Yang menggenang di mana? Di daerah perkerasan karena lebih tinggi ya. Ya enggak? Ya, Bu. Ngerti enggak? Iya. Ya. Nah, itu air hujan atau genangan air. Air itu masuk di sini. Berarti apa? Ya berarti tebal air. Nah, air hujan kalikan apa? Lebar perkerasan bagi 2. Apa? Baloknya ada 2. Kali berat isi air. Berat isi air. Nah, udah. Ada lagi enggak? Kalau tidak ada, ini jumlahkan. OQS dead load sama dengan kilogram atau kilonewton per meter panjang. Nah, sekarang hitung pagar. Pagar itu termasuk S dead load ya. Pagar itu termasuk S dead load, tapi tipenya terpusat karena kita lihat begini, tipenya terpusat. Jadi nah, beban mati tambahan yang terpusat. Simbolnya apa? PS dead load. Dari mana? Dari tiang pagar jembatan. Sehingga untuk menghitung PS dead load berarti apa? Menghitung PS dead load dari tiangnya. Tiangnya tuh lihat gambar itu. Yang belum saya tanya siapa? Kunti. Gimana Kunti? Cara menghitung PS dead load dari tiang pagar. Nggak usah pakai angka, apa aja. Coba Kunti apa? Pagar itu punya ukuran apa? Ya, Kunti? itu tadi yang Ya, apa Kunti? lebar Tiang kali tiang, panjang tiang. Emang panjang ada panjangnya tiang? Tinggi. Tiangnya kan tinggi kan ke atas kan itu? Tinggi tiang. Tinggi tiang Iya, kali Bu. apa? Kali lebar itu tebal. Ya enggak? Tebal. Kali berat isi. Jadi ini PS dead load berarti apa? Tebal tiang. Bisa tulis dulu ya. Tebal tiang
kali lebar tiang, lebar kali tinggi. Tinggi kali berat isi beton. Nah, satuannya kilogram atau kilonewton atau ton. Nah, itu. Sudah. Terus kalau beban hidup, lihatnya di mana? Di peraturan beban. Di situ ada peraturan beban. Lihat, kalau nanti di peraturan pembebanan satuannya masih per meter persegi, kadang-kadang di peraturan pembebanan itu satuannya masih per meter persegi. Itu berarti belum bekerja di balok. Kalau per meter persegi berarti masih bekerja di mana? Apa tadi yang satuannya merata di luasan, Bu. Ya, luasan. Luasan itu apa? Kilogram Itu apa namanya? kilogram per meter kuadrat. Plat. Jadi kalau satuannya beban hidup satuannya masih per meter persegi, belum bekerja di balok. Bekerjanya masih di plat. Jadi gimana dong beban hidup? Contoh, misalnya ini. Kendaraan misal. Wih, Farhan berisik lu. Nih, misalnya live load. Misalnya live load-nya. Apaan? Kelihatan nggak? Buram, Bu. Kelihatan, Bu. Buram, Bu. Sinyalmu tuh berapa? Aduh, Jeki matanya keren banget. Misalnya 500 kilogram per meter persegi gitu. Misalnya di peraturan pembebanan kamu bacanya 500 kilogram per meter persegi. Sudah bekerja di balok atau belum itu? Belum, Bu. Kerjanya masih di plat. Kalau mendesain balok berarti ubah menjadi kilogram per meter panjang. Jadi dikalikan apa dong? Live load-nya. Menjadi live load. Kalikan apa? Dikalikan 500. tebal, Bu. Tebal, Bu. Kalikan? Tebal. Jangan tebal. Lebar, Bu. Panjang. Lebar, Bu. Lebar, Bu. Kalikan lebar plat. Nah, gitu. Kok lebar sih, Bu? Ibu masih nggak paham. Punya panjang kali lebar, ya enggak? Punya tebal. Yang diterima oleh balok kan berarti yang arah panjang dan lebar serta tebal kan. Cuman karena ini per meter persegi itu artinya kan luasan. Luas plat itu apa? Panjang kali lebar kan? Iya. Berarti kalah. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Nanti tebalnya diabaikan. Baloknya jangan diikutkan. Tinggal apa dong? Tinggal lebar. Kan Berarti kata Ibu kan kalau luasannya kan nggak ikut, Bu. Berarti kan panjang kali lebarnya nggak ikut, Bu. Kalau panjang kali lebar nggak ikut berarti jadi kilogram dong satuannya. Ibu Enggak, kan berarti ada yang tebalnya, Bu. Maksudnya, Bu. Ada tebalnya gitu, Bu. Nah, beban hidup memang ada tebalnya. Beban hidup, ini Ibu. beban hidup. ini untuk tebalnya diabaikan. Bukan, beban hidup tuh nggak ada tebal. Oh iya. Iya, nggak ada tebal. Beban hidup bukan beban merata. Beban hidup tuh nggak ada tebal. Beban hidup tuh beban per meter persegi itu artinya luasan. Berarti beban hidupnya itu setiap meter persegi 500 gitu. Paham? Ngerti nggak? Kalau tadi beban mati, iya, karena ada tebal, ada panjang, ada lebar. Ngerti nggak? Nah, kalau beban hidup itu beban perluasan. Kalau 500 kg per meter persegi itu berarti beban hidup contohnya kendaraannya, mobilnya berjejer. Beratnya berapa? Setiap meter persegi 500 kilo itu maksudnya gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Nah, itu jadi kalau ke arah panjang platnya jangan diikutkan ke arah panjang balok. Jadi tinggal apa? Tinggal lebar. Berarti apa? Ya 500 kg per meter persegi kali lebar plat. Jadi itu sudah bekerja di balok menjadi per meter panjang. Bekerjanya di balok. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Bisa dipahami nggak? Insya Allah, Bu. Bisa ya. Nah, itu cara menghitung bebannya. Nah, kan kamu sudah hitung nih dead load, live load, as dead load. Terus diapakan? Kan kamu mendesain nih. Misalnya sampai jam berapa? Udah lewat ya? Saya teruskan sedikit ya. Ya, Bu. Nanti saya teruskan. Nah, kalau sudah, kan ini kamu mau buat pemodelan.
pemodelannya di Mektek gitu. Oh, kamu udah ngitung beban-bebannya nih. Nah, sekarang kalau kamu mau membuat struktur bentuknya seperti ini, lihat yang potongan memanjang. Ya, saya kan mau mendesain balok, berarti lihat yang potongan memanjang. Yang terlihat baloknya yang mana? Yang potongan memanjang kan? Kalau balok ditumpu, ditaruh seperti itu, model Mekteknya gimana? Model Mektek. Sini saya hapus deh. Ini saya hapus ya. Bu, fotoin dulu, Bu. Ya, boleh. Bu, nggak kelihatan, Bu. Nggak Ya. kelihatan, Bu. Dihapus Bentar, dulu. bentar. Nah, ini. Sabar. Nah, siapa yang tanya tadi? Ibu fotoin dulu. Iya, ntar. Itu kan tadi udah saya foto yang saya hapus. Oh, iya. Oke, Bu. Ya, siapa yang nanya tadi? Aqua, Bu, Aqua. Kenapa, Pak? Enggak, Bu. Itu bohong, Jordan, Bu. Apa? Udah, kalau sudah, kan sudah ketemu nih, kamu hitung bebannya sudah selesai. Sudah selesai ngitung bebannya. Diapakan? Buat model Mekteknya untuk mengetahui gaya-gaya dalam. Nah, cara menghitung memodelkan Mekteknya gimana? Oh, saya mau membuat jembatan nih, bentuknya seperti ini nanti balok saya. Nah, gitu kan? Berarti modelnya, kalau saya naruhnya seperti itu, buat pemodelan Mekteknya gimana? Saya gambar nih. Kalau yang dibuat di Mektek ini as balok. Itu as balok. Terus tumpuan bebannya merata, kan tadi merata. Oh, jenisnya merata. Meratanya terdiri dari apa? Oh, dead load, as dead load, live load merata. Tapi ada yang beban terpusat kan tadi? Dari mana? Dari tiang. Gitu kan? Nah, berarti itu model tumpuannya gimana? Kalau saya taruh jembatan itu seperti itu. Model tumpuannya apa? Sendi, roll, atau jepit? Apa? Apa, Bu, tadi, Bu? Model, kan ini sama masih tumpuan tuh, model tumpuan. Kalau benda sesungguhnya begini, ada girder, saya taruh di kepala jembatan, bawahnya saya kasih elastomer seperti itu. Jadi model tumpuannya apa? Di Mektek. Sendi dan roll. Di roll. Oke. Oke. Jadi roll, kalau ada kamu ada gambar balok, sendi roll. Bayangkan ada balok dikasih roda gitu ya. Wah, Farhan pasti kegedean. Ini kipasnya Farhan berisik. kegedean. Farhan jangan sambil naik motor. Oke, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. kan, Bu. Nah, itu. Bu. Jadi kalau balok, kalau kemarin Mektek, itu kayaknya Mektek 1 deh. Dari 1 atau Mektek 2, Mektek 1 atau 2 itu. Itu kan simple beam. Contoh aslinya gimana sih, Bu? Ya balok jembatan ini aslinya. Simple beam sendirol gambar itu tuh namanya model. Pemodelan. Paham, ngerti? Jadi kamu kalau belajar Mektek, paham, oh ini bentuk aslinya apa sih? Pasti menarik. Masalahnya selama ini kamu berkutat angka mulu, simbol mulu, apaan sih, Bu? Iya, itu? Bu, soalnya Mektek gak ada praktek, Bu. Betul, Bu. Ada praktek itu, kamu praktek kan di praktek tuh dari Mektek itu. Gitu ya. Jadi itu akan sangat menarik kamu kalau paham. Kalau Mektek kamu aplikasikan nanti di lapangan. Jadi begini, benda sesungguhnya tuh ini. Kalau ini namanya dibuat model, gitu ya. Kan udah kamu hitung tuh bebannya. Oh, terus tadi ada beban terpusat nih di sini ini tiap daerah. Oh, berarti ada tiangnya berapa? 5. Kamu kasih gambar ini, simbol beban terpusat begini kan? 2, 3, 4, 5. Jenisnya apa? PS deadload. PS deadload. Nah, gitu. PS deadload. Bentuknya apa tadi, Bu? Tiang. Gitu. Ya. Terus ini apa tadi? Tadi apa ini? Yang merata tadi apa? Ada PS deadload. Ada key deadload, ada key line load. Nah, gitu. Kan udah kamu hitung tuh. Oh, jadi itu. Model kan di sini. Udah paham belum? Nah, jadi model. Bentuk sesungguhnya mana itu? Jembatan kayak gitu. Nanti clear sampai sini? Clear, Bu. Paham nggak? Paham nggak? Insya Allah, Bu. Ya Allah, Bu. Coba sekarang saya tanya nih. Ini simple beam. Dan
Kalau ada beban seperti itu, gaya dalam yang akan timbul apa? Gaya dalam yang akan timbul apa? Gaya vertikal, Bu. Vertikal. Momen. Saya harus ulang nih. Emang gaya dalam apaan? Gila. Momen normal sama geser. Momen, normal, dan geser. Itu jenisnya ya, Iya. jenis gaya dalam. Gaya dalam itu apa sih? Internal force atau reaksi internal dari balok kalau dibebani. Itu gaya dalam. Reaksi internal dari balok jika mendapatkan beban. Bebannya tadi apa? Yaitu tadi dead load, live load, dead load, dan gitu itu kan beban atau gaya. Kan membebani balok. Balok kan akan bereaksi. Kira-kira secara kasat mata kalau saya bebani begitu arah beban ke bawah, baloknya akan gimana? Lendut. Kan melentur. Nah, itu reaksi internalnya. Melendut itu tadi reaksi internalnya. Bahasa kerennya itu tadi, timbul momen. Kalau nggak timbul momen ya timbul geser. Kalau nggak geser timbul normal. Nah, itu. Itu ya. Oke. Sekarang, kalau ada struktur nih, jembatan saya seperti ini, itu gaya dalam yang akan timbul apa? Kan tadi katanya ada 3, momen, normal, dan geser. Berarti timbul apa dong? Kalau ada beban seperti tadi. Momen dan geser, Bu. Momen dan geser. Iya, Bu. Iya. Serius. Ada normal nggak? Momen, Nggak ada, Bu. momen dan normal. Nggak ada. Momen dan normal. Siapa nih yang jawab momen dan normal? Momen dan geser tadi Farhan yang jawab. Iya, Bu. Iya, Farhan. Ada normal nggak, Farhan? Nggak ada, Bu. Gaya normal nggak? Hah? Nggak ada, Bu. Kenapa nggak ada? Nggak ada gaya horizontal, Bu. Nggak ada gaya horizontal. Emang kapan timbul momen dan geser? Kenapa, Bu? Kapan menimbulkan momen dan geser tuh kapan? Kalau tadi geser ada bukan? Kalau geser sigma apa? Gaya-gaya vertikal, Bu. Gaya-gaya vertikal, terus terus kalau momen. Kalau momen. Kalau momen itu, Bu, apa? Sigma gaya sigma gaya vertikal dikali jarak, Bu. Nah, gaya vertikal dikali jarak. Oke, sementara itu dulu. Tadi ada yang jawab momen dan normal. Siapa momen dan normal? Nisa, Bu. Bu salah ingetnya normal itu yang horizontal. Iya, Nisa. Jadi itu berarti gaya dalam timbul pada balok ini adalah geser dan momen. Nah, jadi kapan akan timbul geser dan momen? Kalau ada gaya yang bekerjanya gaya tegak lurus terhadap sumbu batang, pasti gaya dalamnya momen. Pasti gaya dalamnya momen. Kalau ada momen pasti diikuti geser, itu gandengannya. Kalau ada momen pasti ada geser. Ingat-ingat. Kapan timbul momen dan geser? Kalau gayanya bekerja atau bebannya bekerja tegak lurus terhadap sumbu batang. Perhatikan, sumbu batang balok arahnya kemana? Sumbu batang balok. Sumbu batang balok, sumbunya balok itu arahnya kemana? Horizontal, Bu, horizontal. Horizontal. Beban-beban yang bekerja tadi yang sudah sebutkan, ada dead load, live load, perkerasan, dan seterusnya itu arah gayanya Vertikal, kemana? Vertikal. Vertikalnya kemana? Bawah ke atas? Bawah. Bu. Berarti gimana dong? Beban terhadap sumbu batang? Tegak lurus. Tegak lurus terhadap sumbu batang. Maka pasti gaya dalam yang timbul, pasti ada momen. Kalau ada momen, pasti ada geser. Kenapa begitu? Karena ciri khas momen itu apa? Melentur, begini, melentur. Kalau melentur, itu pasti ada serat yang tertarik, ada serat yang tertekan. Melentur. Pada saat melentur, selain dia melentur, seratnya menggeser. Serat dari bahan itu akan menggeser. Nah, maka selalu gandengannya kalau ada geser, pasti ada momen, pasti ada geser. Maka disebut dengan struktur lentur. Nah, struktur lentur karena melentur, gaya dalamnya momen. Kalau ada kalimat melentur, pasti gaya dalamnya momen. Kalau menyebabkan balok atau suatu struktur itu melentur, pasti penyebabnya momen. Kalau ada momen, pasti diikuti geser. Maka balok dan plat disebut dengan struktur lentur. Kenapa? Gaya-gaya yang bekerja pada balok dan plat tegak lurus terhadap sumbu batangnya. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya?
Amin, insya Allah, Bu. Oke. Nah, kapan timbul normal? Kalau ada gaya yang bekerja sejajar atau searah sumbu batang. Kalau ada gaya yang searah sumbu batang. Nah, itu pasti timbul normal. Bedanya normal dan momen apa cirinya? Cirinya, kalau momen itu melentur. Melentur begini. Kalau melentur, dalam satu batang ada serat yang tertarik, ada serat yang tertekan. Kalau melentur begini, serat yang tertarik serat atas atau serat bawah? Kalau melenturnya begini. Bawah. Bawah. Cirinya apa? Kalau terjadi retak, yang retak serat bawah duluan. Yang serat atas tertekan. Nah, dari dalam satu batang timbul tarik dan timbul tekan. Itu kalau lentur. Kalau ciri khas normal, kalau normalnya normal tekan. Ini saya tekan begini, saya tekan begitu. Seluruh penampangnya tertekan. Ya, kalau normal itu seluruh penampangnya tertekan. Normal itu ada dua, normal tarik, ada normal tekan. Kalau normal tekan ya saya tekan begini, sehingga apa? Batangnya akan memendek. Kalau normal tarik ya saya tarik searah sumbu batang, sehingga apa? Batangnya akan memanjang, ya enggak? Tahu karakternya bedanya antara lentur dengan normal, baik normal tarik, normal tekan? Bu, mau nanya, Bu. Iya, Jordan gimana? Contoh normalnya apaan, Bu? Contoh gaya normal. Iya. Kolom. Kamu kalau lihat kolom lantai 1, nih kolom lantai 1 ditekan oleh kolom lantai 2. Begini. Berarti kan kolom lantai 2 menekan ke kolom lantai 1. Coba perhatikan. Kolom lantai 1 memikul beban yang berasal dari kolom lantai 2. Ya kan begini kan? Nah, berarti coba beban yang diterima oleh kolom lantai 1 dari kolom lantai 2, gimana bebannya terhadap sumbu batang? Sejajar. Sejajar, searah. Berarti pasti gaya dalamnya adalah Normal. Normalnya jenisnya apa? Normal tekan, karena kolom lantai 2 akan menekan kolom lantai 1. Paham sampai sini? Kalau seperti ini, kolom lantai 1 memikul kolom lantai 2. Kalau seperti ini saja, timbul momen atau tidak pada kolom lantai 1? Enggak. Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada tarik dan Kenapa? ada lenturan. Karena nggak ada gaya lurus. Karena nggak ada gaya yang tegak lurus, Bu. Tegak lurus terhadap sumbu batang. Betul. Ini gaya dalam yang timbul pada kolom lantai 1 berarti apa? Hanya normal. Normalnya normal tekan. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kalau portal, misalnya nih, saya kasih ini kolom, ini balok. Balok. Nah, ini ada balok nih. Ini portalnya begini nih. Ini kolom, ini balok begitu. Berarti kolom lantai 1 kan memikul beban yang berasal dari balok tuh. Ya enggak? Bu. Ya enggak? Ya. Gaya dalam yang akan timbul pada kolom lantai 1 apa? Nih, saya gambar kelihatan. Momen Geser. geser normal. Momen geser normal. Kenapa begitu? Coba mana yang menyebabkan normal? Karena ada berat dari yang itu. Mana yang menyebabkan normal? Dari beban yang baloknya. Dari beban balok. Arah beban balok ke kolom itu bentuknya apa? Sejajar apa gimana? Agak lurus. Ke arah. Oh, berarti dia memikul, pasti gaya dalam yang timbul akan ada normal. Kenapa? Titik pusat beban atau resultan gaya dari beban balok kan ada di sini tuh. Ada di tengah-tengah kan? Arah gayanya kemana? Ke bawah. Kalau bawah berarti sejajar dengan sumbu batang kolom. Maka yang gaya dalam yang timbul pada kolom pasti normal. Pertanyaan saya, kenapa timbul momen? Karena tegak lurus. Karena ada yang tegak lurus dengan sumbu batang. Mana yang tegak lurusnya? Yang Bukan kolomnya tegak lurus terhadap baloknya. Kolomnya tegak lurus terhadap balok. Benar. Kolomnya tegak lurus terhadap balok. Tapi bukan itu. Coba perhatikan. Kan resultan gaya pada balok kan arahnya ke bawah. Iya kan? Iya. Kalau tidak ada baloknya begini saja. Tadi kan tidak timbul momen. Ya kan? Iya. Nah, sekarang pusat atau resultan gaya letaknya dari agak maju ke sini kan. Ini kolom, agak ke sini tuh. Di tengah-tengah balok kan tadi.
Ya, coba, kalau di tengah-tengah balok ini, benar akan timbul momen. Apa yang menyebabkan momen? Bukan gayanya Jadi beban dari yang balok. Dari balok. Iya, beban dari balok. Kenapa? Coba bandingkan ini tadi tidak timbul momen. Pada saat ada balok kan berarti titik pusat bebannya berubah menjadi di tengah-tengah sini kan? Iya. Ya enggak? Nah, berarti yang menyebabkan Jarak kolom bukan, Pak. Jarak kolom. Kenapa? Jarak kolom. Ada jarak dari beban Ada balok ke kolom. eksentrisitas. Bebannya tadi kalau ini tadi bekerjanya gaya tepat di sumbu kolom. Tepat di sumbu kolom. Sehingga tidak akan timbul momen. Ya. Pada saat bebannya berubah ke sana, ada eksentrisitas. Maka mana yang menyebabkan momen? Karena P-nya tadi bekerjanya tidak tepat pada sumbu kolom. Ada eksentrisitas. Sehingga akibat eksentrisitas tadi, gaya dari ini akan narik kolom. Narik kolom begini kan? Kolomnya menjadi gimana? Melentur. Selain tertekan, kolomnya melentur. Kalau melentur begini pasti momen. Kalau ada momen, pasti diikuti geser. Jadi gaya dalam yang timbul pada kolom ada tiga-tiganya. Normal, yang utama apa tadi? Ya. Normal. Yang kedua momen. Geser. Paham sampai sini? Nah, maka kolom tidak disebut dengan lentur murni. Tidak. Kalau balok dan plat lentur murni. Kenapa disebut lentur murni? Karena memang gayanya bekerja tegak lurus terhadap sumbu batang. Ya kan? Kalau pada balok dan plat kan tadi gayanya memang tegak lurus terhadap sumbu batang. Tapi kalau pada kolom enggak. Aslinya kan dia sejajar sumbu batang. Ya enggak? Aslinya sejajar sumbu batang. Kenapa timbul momen? Karena ada eksentrisitas. Sampai sini paham? Bisa dimengerti? Eksentrisitas itu sama dengan jaraknya, Bu. Iya, jaraknya. Ada jaraknya. Makanya momen tuh gaya kali jarak kan rumusnya? Gaya kali jarak. Jaraknya yang mana? Kalau gayanya vertikal, jaraknya yang horizontal. Berarti kan tegak lurus tuh. Ya enggak? Kalau gayanya horizontal, jaraknya yang mana? Yang vertikal. Oke. Nah, itu. Ada pertanyaan? Ibu mau tanya dong. Iya. Kalau jembatan yang pakai tumpuan jepit itu ada nggak sih Bu tapi kayak apa Enggak ya? ada. Girdernya itu tumpuannya segi dan roll biasanya kalau jembatan. Berarti nggak ada yang pakai jepit gitu ya Bu? Enggak, karena nanti patah itu di daerah tumpuan. Kenapa? Karena jenis bebannya bergerak. Jenis bebannya bergerak. Bergetar, banyak getaran, bergerak kan dia ngerem mendadak gitu. Kalau di ujung itu kamu kasih jepit ya, patah di situ. Maka harus ada sela, harus bisa bergeser, gitu ya. Harus bisa bergerak gitu ya. Maksudnya geraknya enggak terlalu gitu. Sekarang paham dengan gaya dalam? Insya Allah, paham Pak. Insya Allah, Pak. Oke, ya gitu ya. Nah sekarang, kalau struktur saya nih, yang tadi saya gambar, timbul momennya momen positif atau momen negatif? Momen positif atau momen negatif? Positif, Bu. Momen positif atau negatif? Negatif. Positif. Positif atau negatif? Negatif ke bawah. Negatif. Kenapa Positif. disebut momen negatif? Emang kapan disebut momennya negatif? Arahnya ke bawah, Bu. Hah? Arah momennya ke bawah, Bu. Lenturannya ke bawah. Lenturannya ke bawah momen negatif ya? Arah momennya, Bu. Arah momennya? Yang mana? Momen negatif kalau batang tariknya ada di atas. Momen negatif kalau batang tarik, daerah tarik di atas. Ada Di atas. Terus kalau momen positif? Batang tariknya di bawah, Bu. Gimana? Arah tariknya ke bawah. Arah tariknya ke bawah. Jadinya kalau gambar itu jembatan kamu, girder jembatan kamu itu timbul momen apa? Positif atau momen negatif? Negatif, Bu. Momen negatif? Positif. Positif, Bu. Negatif. Adi, momen positif momen negatif, Di. Positif, Bu. Kenapa, Di, disebut momen positif, Di? Farhan jawabnya negatif, tapi Di. Kamu kok Karena- jawab positif, Di? Kenapa, Di? Karena kan tarik ke bawah gitu, Bu. Daerah tariknya ada di
bawah. Jadi disebut momen positif itu kalau daerah tariknya ada di bawah. Kan balokmu ini akan melentur ke bawah. Ya enggak? Ini gelap ya. Bentar saya nyalain dulu. Ini sampai jam berapa sih? Jam 3. Jam 3:30. Sampai jam 3. 3:30 guys. Tadi ibunya udah sempet bilang katanya udahan dah pas Nah itu sebenarnya tiap hari ke kampus. Sebenarnya kalau offline ya nggak masalah saya tiap hari ke kampus. Yaudah Offline, Bu. offline aja Bu kalau gitu Bu. Offline aja, Bu. Gak masalah. Pak Iwan offline, Bu. Biar lebih clear ya. Lebih Pak Iwan ya, dia gimana? Biar lebih Iya, kasihan ibu Iya, Bu. muter-muter kamera. full effort. Iya. Bu, jangan juga Bu sayangnya Foto, Bu. putar kamera. Iya. Kasihan Pak Arhan ngantuk. Iya, oke. Jadi gini ya, ini kan pasti baloknya kan melentur begitu. Ya enggak? Baloknya kalau saya ubahnya begitu, pasti melentur. Nah, begitu, serat yang retak duluan daerah mana? Serat yang atas dan bawah? Bawah. Bawah. Pas Bawah duluan, Bu. Nah, retaknya begitu kan? Iya, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Bu. Bawah itu dia tertarik, buka begitu, ini simbolnya positif. Bawahnya tertekan terus. Nih, yang gambar atas Mektek nih. terus tertekan. Nah, gitu. Itu momen positif. Jadi momen positif itu kapan? Jika daerah tariknya ada di bawah. Nah, kan timbul momen positif kalau daerah tariknya ada di bawah. Kebalikannya, kalau momen negatif berarti daerah tariknya ada di atas. Balik tadi ya Farhan ya. Benar tadi yang Adi. Jadi momen positif kapan? Kalau daerah tariknya, serat tariknya ada di bawah. Coba saya punya balok beton, nggak ada tulangannya. Apa yang terjadi kalau saya kasih beban begitu? Apa yang terjadi? Tariknya lemah, Bu. Baloknya patah kan? Tah. Cepat patah. Berarti kira-kira kalau saya taruh tulangan, saya taruh tulangannya di serat atas gini. Saya taruh di serat atas dulu. Apa yang terjadi? Berfungsi atau tidak tulangan? Enggak berfungsi Bu. Efektif, Bu. Kurang efektif. Kurang Bu. efektif. Saya nggak nanya kurang efektif, berfungsi apa tidak? Tidak Bu. Ya, Bu. Tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena tidak ditaruh di daerah Jalan tarik. terus, udah patah baru ketemu tulangan, ya nggak? Ya, Udah Bu. patah baru ketemu tulangan. Ya, Bu. Nah, berarti tulangan taruh di mana dong? Di bawah Di Bu. daerah tarik, Bu. Taruh di Daerah tarik. tulangan letakkan di bawah. Jadi, kenapa? Karena beton itu tidak mampu menahan tarik. Beton kuat menahan tekan, tapi tidak mampu menahan tarik. Sehingga dia butuh tulangan untuk membantu menahan tarik. Jadi di mana daerah tarik situ pasang tulangan. Disitulah pasang tulangan. Ya. Nah, kenapa? Iya, Bu. Karena kalau pada saat retak, dia selimut betonnya retak gitu ya, terus dia akan ketemu dengan tulangan. Ketemu tulangan, sampai dia bisa mutus tulangan, dia belum itu. Retaknya akan pindah di kiri kanannya. Sampai dia mutus tulangan baru menjalar. Kalau kamu salah naruh tulangan, misalnya harusnya tulangan kamu letakkan di bawah, ternyata kamu pasang di atas. Banyakin yang atas. Begitu ada retak, ya udah retaknya menjalar terus sampai putus baru ketemu tulangan. Tidak berfungsi. Jadi tidak boleh salah naruh tulangan. Di mana ada daerah tarik dipasang tulangan. Berarti momen positif. Daerah tariknya ada di bawah. Coba kamu kalau menggambar bidang momen seperti ini, bidang momennya ada di bawah apa di atas garis? Bidang momennya di atas atau di bawah garis? Di bawah garis, Bu. Bawah garis, Bu. Kamu pernah nanya nggak sama dosen Mektek? Pernah, Bu. Nanyanya gini. Nggak pernah, Bu. Emang kenapa kamu tuh Mekteknya sampai Mektek 5. Dapat Mektek sampai 5 kali, selalu suruh gambar 3 gaya dalam itu tadi. Suruh gambar bidang M, bidang Q atau bidang geser dan bidang normal. Pernah tanya nggak tujuannya apa sih Pak suruh gambar begitu itu? Atau Bu itu? Pernah nanya nggak? Enggak, pokoknya suruh gambar gambar gitu. Nanti gambar. Sampai lulus kuliah saya nggak tahu itu kenapa dosen suruh gambar begitu terus gitu. Sampai lulus saya nggak tahu, sama kayak kamu. Saya lulus
pokoknya lulus lupakan saja. Terpaksa aja karena saya ngajar mektek sama ngajar beton ya terpaksa belajar lagi. Lupa saya semua yang diinget-inget jalan-jalan. Sama kan kayak kamu sama saya juga ngalamin. Ya, oke. Berarti gambarnya ada di bawah kah? Ada di bawah garis kan? Nah, saya ambil yang bukan merata aja dah. Saya ambil yang bukan merata aja. Berarti bentuknya parabola ya. Bentuknya parabola. Nah, itu disebut momen positif. Biasanya kan gambar dosen mektek begitu kan. Ngasih plus gitu. Itu artinya momen positif. Daerah tengahnya ada di bawah. Coba perhatikan kenapa gambar bidang momennya ada di bawah? Karena deformasinya ke bawah. Jadi bidang momen itu adalah untuk menunjukkan letak daerah tarik. Kalau bidang momenmu menggambarnya di bawah garis, oh berarti daerah tariknya ada di bawah. Jadi tulangannya ditaruh mana tadi? Bawah, Bu. Bawah. Jadi untuk naruh tulangan, paham nggak? Ngerti nggak? Insya Allah. Clear? Insya Allah. Mudah-mudahan paham. Kenapa sih kamu suruh gambar bidang momen? Gambar bidang momen itu tujuannya adalah untuk menunjukkan letak daerah tarik. Tujuannya letak daerah tarik untuk apa? Untuk memasang tulangan tarik. Udah ngerti? Sehingga nanti kalau seperti ini gambar penulangannya gimana? Kan itu pertanyaannya. Udah praktek depan belum? Udah, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, jadi nanti tulangannya gimana? Robi udah Bu, Robi. Robi udah, Bu. Jadi nanti tulangannya gimana kan? Kamu gambar depan tuh apa? Tulangan enggak nanti. Jadi masang tulangannya ini balok. Kalau gitu kan? Kalau betonnya. Ya, Bu. Terus berarti tulangan yang dipastikan tulangan itu kamu pasang gitu kan? Kalau bisa membentuk balok pasti ini. Jadi tulangan yang diperbanyak tulangan daerah yang mana? Di bawah apa yang di atas? Bawah. Jadi tulangan daerah tariknya di mana ada daerah tarik banyakin tulangannya. Berarti tulangan tarik. Yang menahan momen yang mana? Yang tulangan tarik mana? Karena ini daerah tariknya di bawah ya perbanyak tulangan yang di bawah. Jadi ini misalnya setelah ini misalnya 2 diameter 19 ini satu dekatnya apa? Di depan itu. Ini misalnya ini 5 diameter 19. Saya kalau banyakin kan ini bawah kan 5. Kalau saya potong. Nah, saya potong berarti kan gini. Nah, tuh. Nih, ini 5. Udah anggap aja ini 5 ya. Itu 2. Siapa sih nelpon dulu? Nah, gitu ya. Itu gambarnya. Potongannya. Kalau dipotong begitu tuh gambarnya. Banyakin yang bawah. Yang bawah jumlahnya 5, yang atas jumlahnya 2. Nah, gitu. Itu gambar tulangannya. Oke. Nah, sengkang. Sengkang itu tujuannya untuk apa? Untuk menahan geser. Kan tadi saya sebutkan bahwa pada saat struktur itu melentur, selain melentur, seratnya menggeser. Seratnya menggeser. Kalau menggeser kan menggeser begini seratnya tuh. Supaya dia nggak menggeser begitu, harus kamu apakan? Kamu ikat kan? Ya nggak? Supaya seratnya itu tidak menggeser begini. Kan ini, terus bergeser. Supaya nggak bergeser apa? Kamu ikat kan? Nah, ikat itu sengkang. Yang nahan geser tuh tulangannya namanya sengkang atau begel. Itu yang menahan geser. Nah, ini masang sengkangnya. Ini rapat, jarang, rapat lagi. Udah praktek beton belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Belum, Bu. Baru doang, Bu. Ada, Bu. Udah Bu, udah. Belum, Bu. Sen bawah udah, sen atas. Oh, ya udah yang udah dapat itu. Rangkai tulangannya begitu nggak sengkangnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Tanya nggak, itu kenapa Pak sengkangnya dirapetin makin ke tengah makin jarang gitu? Ditanya, Bu. Ditanya. Ya, terus kenapa? Karena yang paling bergeser di bagian ujungnya, Bu. Nah, gaya geser terbesar ada di tumpuan. Coba sekarang gambar bidang gesernya gimana? Nih, gambar bidang gesernya. Nah, gambar bidang geser. Gaya geser itu apa sih?
Jumlah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang. Jumlah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang. Berarti kalau ada gaya seperti ini, maka pasti ini ada reaksi tumpuan ke atas. Ini pasti ada reaksi tumpuan ke atas, ada RA, ini ada RB. Nah, berarti apa tadi gaya geser jumlah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang. Coba dari mulai titik A, gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang apa? Nih, lihat di sini. Gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang apa? RA RA. RA arahnya kemana? Ya, RA. ke atas. Ke atas. Gambar ke atas. Gambar sebesar berapa? RA. Gitu kan? Terus ada gaya. Di sepanjang ini ada gaya. Misalnya turun 1 ton per meter panjang kan berapa itu? Turun sebesar T. Turun terus ya. Turun, ada T setiap 1 meter, ada T tertentu. 1 meter gitu terus turun kan turun sampai sini ketemu gaya apa? RB ya, arahnya ke atas. Iya. Nah, gitu kan? Kamu hubungkan titik-titik yang turun tadi sehingga gaya gesernya begini. Oh. Nah, bidang geser ya kan? Coba perhatikan bentuk bidang gesernya. Bentuk bidang gesernya. Ya, bidang gesernya lihat. Bidang geser terbesar, gaya geser terbesar ada di mana? Di RA. Ada di tumpuan. Ada di tumpuan. Makin ke tengah gimana? Makin kecil, makin nol. Makin nol. Artinya makin kecil. Jadi artinya sengkangnya boleh nggak saya rapatkan dari ujung ke ujung? Boleh nggak? Saya pasang nih sengkangnya rapat dari ujung ke ujung, boleh nggak? Boleh. Boleh, Bu. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu, tapi Boleh boros. kalau rapat dari ujung ke ujung. Boleh. Masalahnya apa? Nggak ekonomis. Iya, nggak ekonomis. Boros. Boros ya, kalau balok satu sih nggak kerasa. Coba kamu masang jembatan atau girder. Misalnya jembatan layang berkilo-kilo, 50 kilo. Kalau girdernya kan banyak. Nah, itu boros ya. Jadi boros. Sehingga apa? Sehingga maka karena boros seperti itu dibuat karena makin ke tengah makin nol, maka sengkangnya makin ke tengah makin jarang. Udah clear fungsi dari bidang geser dan momen tahu? Ya dari kemarin nanti sampai Mektek 5 kamu selalu gambar ini. 1 tujuannya apa? Untuk mengetahui letak geser maksimum. Bentuknya bidang geser itu seperti apa? Nanti apa tujuannya? Masang sengkang kalau bidang geser. Kalau bidang momen tujuannya apa? Untuk mengetahui atau daerah tariknya ada di mana, sehingga tulangannya dipasang di mana gitu ya. Tulangan tarik dipasang di mana. Itu hubungannya dengan Mektek. Artinya apa? Kalau Mektekmu salah, apa yang terjadi dengan betonnya? Salah juga ya. Salah juga. Nah, gitu. Jadi tidak boleh salah Mekteknya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau cantilever nih, cantilever begitu. Nih, cantilever begini. Nah, itu. Kelihatan kan cantilever begitu? Itu menimbulkan momen positif, momen negatif. Positif. Momen positif, momen negatif. Positif. Positif, Bu. Menghasilkan momen positif, momen negatif. Negatif, Bu. Momen negatif atau positif? Negatif. Kenapa? Karena bidang tariknya ada di atas. Daerah tariknya ada di atas. Coba kamu buat begini nih. Ini saya pegangin cuma 1. Saya bebani begini. Melenturnya kemana? Ke bawah. Tapi melenturnya pas begini kan dia. Nah itu gitu kan. Nah daerah tarik kalau letak duluan yang mana? Tariknya di atas. Nah gitu kan. Nah ini yang sobek duluan yang atas. Yang letak duluan atas. Ini tertarik atas. Terus bawahnya begini. Tertekan. Nah, gitu. Nah, berarti ini momen negatif. Jadi tulangan letakkan di mana dong? Di atas. Tulangan letakkan di atas. Tulangan letakkan di atas. Nah, gitu. Apa yang terjadi kalau salah narik tulangan?
patah, berfungsi tulangannya. Oke, nah sekarang bidang momennya gimana nih? Ingat nggak kalau bidang momennya seperti ini? Di atas kan di bawah garis tuh bidang momennya. Di bawah. Di atas. Di atas kan? Bidang momennya gimana? Iya, di atas. Ini berarti tandanya begitu. Udah paham? Nanti fungsi bidang dan bidang geser Insya Allah ngerti. kita normal. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan clear, jelas, paham. Gimana cara ngitungnya, Bu? Buka lagi catatannya, Timektek. Ya, gitu. Ada pertanyaan mungkin? Udah jam 3 lebih ternyata. Belum. Maaf ya kalau terlambat. Seharusnya saya rapat tadi jam 2, udah saya ini. Saya nggak ikut rapat. Ada pertanyaan mungkin? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Belum, Bu. Cukup? Jelas ya? Jelas, Bu. Cukup, Bu. Kemudian bisa dipahami pemanasan, namanya pemanasan. Pemanasannya. Ya, insya Allah sampai ketemu minggu depan. Ya, nanti saya fotoin saya kirim ke grup. Ada pertanyaan mungkin? Sekali lagi? Enggak, Oke, Bu. kalau tidak ada, diingatkan nanti minggu depan saya tunjukkan model sendi dan roh kalau di lapangan. Ya, ingatkan. Nanti insya Allah minggu depan. Offline, Bu. Offline ya, nah, saya tanya dulu sama Bu Diah ya. Boleh nggak Bu, diizinkan? tanya, Bu. Iya, Bu. Berapa kok pas yang offline? Kalau bisa offline. Ya, iya, oke. Boleh kok Bu, boleh. Emang ada dosen yang offline? Ada Enggak. Ada Bengkel, Ada Bu. praktek offline sih, Bu. bengkel, Apa? Bu. Praktek. Bengkel offline. Praktekin ada, Bu, yang itu offline. Oh ada, oh iya, ya udah nanti saya tanya dulu Bu Bajul, mudah-mudahan ini offline. Saya sih offline terus, orang saya ada di kampus terus tiap hari Senin sampai Jumat. Nah, iya Bu, Udah boleh berarti tuh, Bu. kita offline, Bu. Cocok tuh, Bu. Ya udah nanti saya izin dulu ya. Oke. Oke, Bu. Ya. Oke. Saya kira itu ya sampai ketemu minggu depan nanti saya saya beritahu lebih lanjut apakah boleh offline atau masih online ya. Jadi Oke. sebisa-bisa saya untuk kalau offline ya, makanya saya selalu cari papan tulis itu lebih jelas gitu ya. Jadi